Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN. Hari ini kita akan melakukan simulasi soal ya, atau latihan soal teman-teman. Untuk P3K ya. Ini untuk P3K, kompetensinya adalah kompetensi teknis. Formasi jabatannya adalah pengadministrasi perkantoran. Nah, ini bagian ke-16 teman-teman. Ini merupakan lanjutan dari persiapan untuk ujian P3K tahap 2 ya. Jadi kemarin tahap 1 sudah kita laksanakan, sudah dilaksanakan ujiannya dan sudah selesai. Nah, ini masuk ke tahap 2. Nah, teman-teman di bagian 16 ini soalnya ada sebanyak 50 ya. Ada 50 soal nanti yang akan diujikan atau dilatihan di sesi ini. Kemudian soal yang disusun atau yang dibuat itu sudah disesuaikan dengan kisi-kisi dari Menpan RB atau materi pokok dari Menpan RB. Dan soal-soalnya juga disesuaikan dari FR ya atau field record atau soal-soal yang sudah keluar di tahap 1 kemarin. Oke, jadi kompetensi teknis kita mengulang lagi ya, itu untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan teknis jabatan yang dilamar sesuai dengan standar jabatan. Nah, ini merupakan materi pokok ya atau kisi-kisi resmi dari Menpan RB. Nah, jadi ada 6 teman-teman kisi-kisinya atau materi pokoknya. Nah, ini merupakan dasar dari soal-soal yang akan kita latihan ya atau kita simulasikan nanti. Kemudian tambahan teman-teman sesuai dengan pengalaman di tahap 1 kemarin bahwasanya ujian di dalam kompetensi teknis itu ada soal-soal TIU teman-teman ya. Ada soal-soal TIU atau tes intelijensia umum ya. Nah, TIU itu di dalamnya ada sinonim ya, ada antonim, ada perbandingan, ada hitungan-hitungan sederhana ya, menghitung jarak, menghitung waktu, menghitung berat, menghitung keuntungan, dan lain sebagainya. Nah, intinya teman-teman pelajari juga materi TIU, karena di tahap 1 kemarin, soal-soal TIU itu keluar teman-teman. Kurang lebihnya ada 10 soal ya. Baiklah teman-teman, kita langsung saja menuju simulasi soal yang pertama. Dalam sistem administrasi surat di instansi pemerintah, surat masuk harus melalui beberapa tahapan sebelum didistribusikan ke unit terkait. Langkah pertama yang harus dilakukan setelah surat diterima itu adalah A. Mendistribusikan surat langsung ke kepala instansi. B. Mengarsipkan surat dalam lemari dokumen. C. Meregistrasi surat dalam bentuk agenda atau sistem informasi. D. Membuat surat balasan tanpa perlu verifikasi. Atau E. Menggandakan surat untuk semua unit kerja. Nah, yang benar itu yang mana? Oke, kita lihat ya. Jawaban yang benar adalah yang C. Pembahasan langkah pertama dalam pengelolaan surat masuk adalah mencatat atau meregistrasi surat dalam buku agenda atau sistem informasi manajemen surat. Hal ini memastikan bahwa surat terdokumentasi dengan baik sebelum didistribusikan ke unit kerja ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang C teman-teman. Jadi melakukan registrasi surat dalam buku agenda ya atau melakukan atau di dalam sistem informasi manajemen surat. Selanjutnya, dalam instansi pemerintah, klasifikasi surat masuk biasanya didasarkan pada A. Nama pengirim dan isi surat, B. Tanggal penerima dan tujuan surat, C. Sifat surat, urgensi, dan tingkat kerahasiaan, D. Media pengirim surat, email, pos, atau kurir, atau E. Bahasa yang digunakan di dalam surat. Jawabannya adalah kita lihat ya, jawaban yang benar itu adalah yang C, teman-teman. Pembahasan. Surat masuk diklasifikasikan berdasarkan sifat surat. Dia sifatnya penting atau biasa. Kemudian berdasarkan urgensi surat. Dia segera, mendesak, atau biasa. Dan berdasarkan tingkat kerahasiaan, ya, rahasia, terbatas, atau terbuka.
agar dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku di instansi pemerintah ya. Jadi didasarkan pada yang C ya teman-teman ya. Berdasarkan sifat surat, kemudian urgensinya, dan tingkat kerahasiaan. Selanjutnya, salah satu dokumen penting dalam pengelolaan surat masuk adalah lembar disposisi. Fungsi utama dari lembar disposisi adalah A. Menunjukkan siapa yang harus menjawab surat tersebut. B. Merekam instruksi dari pejabat yang berwenang terkait tindak lanjut surat. C. Mengkonfirmasi bahwa surat telah diterima oleh sekretariat. D. Menyediakan salinan surat untuk keperluan dokumentasi. Atau E. Mengarsipkan surat sesuai dengan kategori tertentu. Jawabannya adalah ya, kita lihat ya. Jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan lembar disposisi berisi instruksi dari pejabat yang berwenang terkait tindak lanjut surat seperti siapa yang harus menangani, batas waktu, dan langkah-langkah yang harus diambil ya. Jadi jawabannya adalah yang B teman-teman, yaitu merekam instruksi dari pejabat yang berwenang terkait tindak lanjut surat. Selanjutnya, dalam sistem persuratan instansi pemerintah, surat keluar harus melalui tahapan berikut kecuali. Nah, berarti yang bukan ya teman-teman. A. Pembuatan konsep surat. B. Pemeriksaan dan pengesahan oleh pejabat berwenang. C. Perekaman dalam buku agenda atau sistem informasi. D. Penyimpanan langsung di arsip tanpa pengiriman. Atau E. Pengiriman ke pihak yang dituju. Jawabannya adalah ya, kita lihat ya teman-teman, jawabannya itu yang benar, itu adalah yang D. Nah, kita lihat pembahasannya. Surat keluar itu tidak langsung disimpan di arsip sebelum dikirim ya. Sebaliknya, surat harus diketik, kemudian diperiksa, kemudian disetujui, diregistrasi, baru dikirim sebelum akhirnya diarsipkan. Jadi yang bukan atau yang kecuali atau yang salah itu yang D teman-teman. Jadi surat itu langsung disimpan langsung ya di dalam arsip tanpa pengiriman. Nah, ini salah. Oke, selanjutnya ya. Salah satu teknologi yang digunakan dalam pengelolaan surat di instansi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi administrasi itu adalah A. Sistem informasi kearsipan dinamis atau SIKD. B. Aplikasi pengeditan dokumen seperti Microsoft Word. C. Mesin penghancur dokumen otomatis. D. Buku catatan manual untuk pencatatan surat. Atau E. Penyimpanan fisik di lemari arsip. Yang benar adalah yang Oke, kita lihat ya jawabannya teman-teman. Yang benar itu adalah yang A ya. Nah, kenapa yang A? Kita lihat pembahasannya. SIKD ya atau Sistem Informasi Kearsipan Dinamis adalah sistem berbasis teknologi informasi yang digunakan dalam pengelolaan arsip dan surat untuk memastikan tertib administrasi serta efisiensi dalam pencatatan dan pencarian dokumen ya. Jadi jawabannya yang benar itu yang A. Sistem Informasi Kearsipan Dinamis atau SIKD. Selanjutnya, metode penyimpanan arsip yang menggunakan kombinasi angka dan huruf disebut A. Sistem abjad, B. Sistem wilayah, C. Sistem alfanumerik, D. Sistem subjek, atau E. Sistem kategori. Jawabannya adalah ya, kita lihat teman-teman. Kombinasi angka dan huruf disebut yang C ya. Kita lihat pembahasannya. Sistem alfanumerik itu menggabungkan huruf dan angka untuk menyusun arsip agar lebih terorganisir dan mudah dicari ya. Jadi ingat-ingat teman-teman. Jadi arsip yang menggunakan kombinasi angka dan huruf itu disebut sistem alfanumerik ya. Jadi yang C. Selanjutnya, arsip kepegawaian yang berisi data pribadi pegawai biasanya diklasifikasikan sebagai A. Arsip substantif,
B. Arsip teknis, C. Arsip vital, D. Arsip hukum, atau E. Arsip kepegawaian? Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang E ya. Pembahasan. Arsip kepegawaian itu mencakup dokumen yang berisi informasi mengenai pegawai seperti riwayat kerja, kemudian kontrak, dan data pensiun ya. Jadi jawabannya yang E teman-teman, arsip kepegawaian. Selanjutnya, jika sebuah instansi ingin menyimpan arsip dengan sistem yang mengelompokkan dokumen berdasarkan lokasi geografis, maka metode yang digunakan itu adalah A. Sistem numerik, B. Sistem abjad, C. Sistem wilayah, D. Sistem kronologis, atau E. Sistem kategori. Jawabannya adalah ya, kita lihat ya. Yang benar itu adalah yang C. Kita lihat pembahasan. Sistem wilayah menyimpan arsip berdasarkan lokasi atau area tertentu. Misalnya berdasarkan provinsi atau kabupaten kota ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah sistem wilayah yang C. Selanjutnya, arsip yang memiliki masa simpan lebih dari 10 tahun sebelum dapat dimusnahkan adalah A. Arsip sementara, B. Arsip vital, C. Arsip statis, D. Arsip inaktif, atau E. Arsip keuangan. Jawabannya adalah ya, kita lihat ya. Jawaban yang benar itu adalah yang D. Pembahasan. Arsip inaktif masih memiliki nilai guna, tetapi tidak digunakan secara aktif, sehingga harus disimpan dalam waktu lama sebelum dimusnahkan ya. Jadi dia masuknya di dalam arsip inaktif, teman-teman. Selanjutnya, pengalihan arsip dari bentuk fisik ke bentuk digital disebut A. Pemusnahan, B. Restorasi, C. Digitalisasi, D. Retensi, atau E. Reproduksi. Jawabannya adalah ya, kita lihat. Yang benar itu adalah yang C ya. Pembahasan digitalisasi arsip adalah proses pengubahan dokumen fisik ya menjadi dokumen elektronik agar lebih mudah diakses dan diarsipkan ya. Jadi yang benar yang C, digitalisasi. Selanjutnya, contoh arsip dinamis di instansi pemerintah adalah A. Undang-undang yang sudah tidak berlaku, B. Surat keluar yang masih dalam proses penyelesaian, C. Dokumen sejarah suatu lembaga, D. Naskah akademik yang tidak digunakan lagi, atau E. Peta lama yang sudah tidak digunakan lagi. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang B. Pembahasan. Arsip dinamis mencakup dokumen yang masih digunakan dalam proses administrasi seperti surat keluar yang sedang dalam proses penyelesaian ya. Nah, ini yang disebut salah satunya ya ini ya adalah surat keluar yang masih dalam proses penyelesaian. Selanjutnya, arsip yang digunakan untuk mendukung kegiatan administratif tetapi bukan dokumen utama disebut sebagai A. Arsip vital, B. Arsip substantif, C. Arsip teknis, D. Arsip sementara, atau E. Arsip referensi. Jawabannya adalah ya, kita lihat ya. Jawabannya adalah yang E. Pembahasan. Arsip referensi adalah dokumen yang mendukung kegiatan administratif tetapi bukan dokumen utama, misalnya salin peraturan atau pedoman kerja ya. Jadi jawabannya yang E, arsip referensi. Selanjutnya, dokumen yang menyangkut kepegawaian seperti SK pengangkatan pegawai itu dikategorikan sebagai A. Arsip teknis, B. Arsip kepegawaian, C. Arsip sementara, D. Arsip substantif, atau E. Arsip vital. Jawabannya adalah
Ya, kita lihat jawabannya adalah yang B. Pembahasan arsip kepegawaian adalah dokumen yang berkaitan dengan data pegawai, seperti SK pengangkatan, daftar riwayat hidup, dan dokumen pensiun. Jadi masuknya di arsip kepegawaian. Selanjutnya, dalam proses pembuatan arsip, langkah pertama yang harus dilakukan adalah A. Menyusun dokumen dalam folder khusus, B. Mengidentifikasi jenis dan kategori dokumen, C. Menentukan lokasi penyimpanan arsip, D. Memberikan kode referensi pada setiap dokumen, atau E. Mencatat dokumen dalam daftar arsip. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang B. Pembahasan. Langkah pertama dalam pembuatan arsip adalah mengidentifikasi jenis dan kategori dokumen agar dapat ditentukan metode pengarsipan yang sesuai ya. Jadi langkah pertamanya yang B, teman-teman. Lakukan identifikasi ya, jenis dan kategori dokumen. Selanjutnya, jenis arsip yang dibuat untuk menyimpan dokumen legal dan administratif yang berlaku dalam jangka waktu lama disebut A. Arsip aktif, B. Arsip statis, C. Arsip dinamis, D. Arsip sementara, atau E. Arsip digital. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan. Arsip statis adalah arsip yang memiliki nilai guna secara permanen. Biasanya berupa dokumen legal atau administratif yang harus disimpan dalam jangka panjang ya. Jadi yang dimaksud itu adalah arsip statis. Selanjutnya, dalam pendistribusian dokumen internal, sistem yang digunakan untuk mengelola pengiriman antar unit kerja adalah A. Buku catatan manual, B. Sistem Office atau e-surat, C. Catatan pribadi pegawai, D. Grup media sosial pegawai, atau E. Papan pengumuman instansi. Jawabannya adalah Oke, kita lihat ya. Yang benar itu adalah yang B ya, teman-teman. Pembahasan sistem e-office ya atau e-surat itu digunakan untuk mendistribusikan dokumen antar unit secara cepat dan efisien ya. Jadi salah satu sistem ya yang digunakan untuk mengelola pengiriman antar unit kerja ya, pendistribusian dokumen itu adalah yang B, yaitu sistem e-office atau e-surat. Selanjutnya, jika dokumen salah distribusi ke unit yang tidak berwenang, tindakan yang harus dilakukan adalah A. Segera menarik dokumen dan mendistribusikannya kembali, B. Membiarkan dokumen di unit tersebut, C. Menunggu hingga unit tersebut menyadari kesalahannya, D. Membuat ulang dokumen dan mengirimkannya kembali, atau E. Tidak perlu melakukan tindakan apapun. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A, teman-teman. Pembahasan dokumen yang salah distribusi itu harus segera ditarik dan dikirim ke unit yang benar untuk mencegah kesalahan administrasi ya, teman-teman. Jadi jawabannya yang A, segera menarik dokumen tersebut ya, kemudian mendistribusikannya kembali. Selanjutnya, jika sebuah dokumen salah distribusi dan sudah dibuka oleh pihak yang tidak berwenang, tindakan yang paling tepat adalah A. Mengabaikan karena sudah terlanjur dibuka, B. Meminta pihak yang menerima dokumen untuk merahasiakannya, C. Melaporkan kejadian ke atasan dan mengamankan dokumen, D. Mengirim dokumen ke penerima yang benar tanpa menarik dokumen yang salah distribusi, atau E. Memusnahkan dokumen secara sepihak tanpa pencatatan. Jawabannya adalah ya, kita lihat ya, yang benar itu adalah yang C. Pembahasan, jika dokumen sudah dibuka oleh pihak yang tidak berwenang, harus dilaporkan ke atasan agar langkah pengamanan yang sesuai bisa dilakukan, seperti menarik dokumen atau melakukan investigasi lebih lanjut ya. Jadi yang benar itu yang C, melaporkan kejadian ke atasan dan mengamankan dokumen.
Selanjutnya, dalam distribusi dokumen digital di instansi pemerintah, tanda tangan elektronik digunakan untuk A. Menggantikan tanda tangan basah dan menjamin keaslian dokumen. B. Mempermudah penghapusan dokumen tanpa jejak. C. Memastikan bahwa dokumen dapat diedit oleh semua pegawai. D. Mengurangi kebutuhan akan sistem keamanan dokumen. Atau E. Memungkinkan siapa saja untuk mengakses dokumen tanpa batas. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A, teman-teman. Pembahasan tanda tangan elektronik itu digunakan untuk menggantikan tanda tangan basah dalam dokumen digital. Memastikan keabsahan dan keaslian dokumen serta melindungi dari pemalsuan. Ya, jadi yang paling tepat relevan itu yang A. Menggantikan tanda tangan basah dan menjamin keaslian dokumen. Selanjutnya, pendistribusian dokumen berdasarkan tingkat urgensi di instansi pemerintah bertujuan untuk A. Menunda pengiriman dokumen yang kurang penting. B. Memastikan dokumen dengan prioritas tinggi ditindaklanjuti lebih cepat. C. Mengurangi jumlah dokumen yang perlu didistribusikan. D. Mencegah pegawai membaca dokumen sebelum waktunya. Atau E. Menyimpan semua dokumen dalam suatu tempat tanpa pendistribusian. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasan pengelompokan dokumen berdasarkan tingkat urgensi bertujuan agar dokumen dengan prioritas tinggi dapat segera ditindaklanjuti. Sedangkan dokumen dengan prioritas lebih rendah dapat diproses sesuai dengan jadwal yang ditentukan ya. Jadi jawabannya yang B ya. Jadi itu untuk memastikan dokumen dengan prioritas tinggi ditindaklanjuti lebih cepat ya. Jadi urgensinya yang mana nih yang perlu ditindaklanjuti duluan ya. Ini menggunakan skala prioritas. Selanjutnya, dalam prosedur penyimpanan dokumen di instansi pemerintah, sistem klasifikasi arsip digunakan untuk A. Menyimpan dokumen secara acak agar lebih fleksibel. B. Mempermudah pencarian dan pemeliharaan dokumen sesuai kategori. C. Mengurangi jumlah dokumen yang harus disimpan. D. Menjaga semua dokumen dalam bentuk fisik tanpa digitalisasi. Atau E. Menentukan kapan dokumen dapat dimusnahkan tanpa izin. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan sistem klasifikasi arsip bertujuan untuk mengorganisir dokumen berdasarkan kategori tertentu agar lebih mudah ditemukan, diakses, dan dikelola sesuai aturan. Jadi jawabannya yang B, teman-teman ya. Mempermudah pencarian dan pemeliharaan dokumen sesuai kategori. Selanjutnya, arsip yang masih digunakan dalam proses administrasi sehari-hari tetapi perlu disimpan dengan baik disebut A. Arsip statis, B. Arsip vital, C. Arsip inaktif, D. Arsip dinamis, atau E. Arsip sementara. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya adalah yang D ya, teman-teman. Pembahasan arsip dinamis adalah dokumen yang masih aktif digunakan dalam proses administrasi, sehingga penyimpanan dan pemeliharaannya harus memudahkan akses pengguna. Ya, jadi jawabannya adalah arsip dinamis. Selanjutnya, dokumen yang sudah tidak digunakan tetapi masih memiliki nilai guna administratif dan harus disimpan dalam jangka waktu tertentu disebut A. Arsip vital, B. Arsip teknis, C. Arsip inaktif, D. Arsip statis, atau E. Arsip legal. Jawabannya adalah ya, kita lihat ya teman-teman. Jawabannya adalah yang C. Pembahasan arsip inaktif adalah dokumen yang sudah tidak aktif digunakan tetapi masih perlu disimpan hingga mencapai batas waktu retensi. Ya, jadi jawabannya yang C. Arsip inaktif. Selanjutnya,
Apa tujuan utama sistem retensi arsip dalam penyimpanan dokumen pemerintah? A. Mengatur jangka waktu penyimpanan dan pemusnahan arsip. B. Memastikan semua dokumen dihapus dalam waktu singkat. C. Menjaga dokumen agar tidak perlu digitalisasi. D. Mewajibkan penyimpanan seluruh dokumen tanpa pengecualian. Atau E. Menghilangkan kebutuhan akan pemeliharaan arsip. Jawabannya adalah ya, kita lihat ya, teman-teman, jawabannya adalah yang A. Pembahasan sistem retensi arsip menentukan berapa lama dokumen harus disimpan sebelum dimusnahkan atau dipindahkan ke arsip statis guna efisiensi dan kepatuhan regulasi ya. Jadi jawabannya adalah yang A, untuk mengatur jangka waktu penyimpanan dan pemusnahan arsip. Selanjutnya, arsip yang memiliki nilai hukum dan harus dijaga dengan baik untuk jangka panjang disebut A. Arsip sementara, B. Arsip vital, C. Arsip inaktif, D. Arsip substantif, atau E. Arsip referensi. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya itu adalah yang B. Pembahasan arsip vital adalah dokumen yang penting bagi keberlangsungan organisasi. Misalnya kontrak, peraturan, dan dokumen kepemilikan aset ya. Jadi jawabannya yang B, teman-teman, arsip vital. Selanjutnya, dokumen yang paling sulit untuk dipinjam karena tingkat kepentingannya adalah A. Dokumen keuangan, B. Dokumen vital dan rahasia, C. Surat undangan, D. Memo internal, atau E. Laporan rapat. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang B, teman-teman. Pembahasan dokumen vital dan rahasia memiliki prosedur peminjaman ketat karena dampaknya yang besar terhadap operasional instansi. Jadi yang B, dokumen vital dan rahasia. Selanjutnya, metode peminjaman dokumen elektronik yang paling aman adalah A. Menggunakan sistem berbasis autentikasi dan izin akses. B. Mengirim dokumen melalui email pribadi pegawai. C. Menyimpan dokumen dalam grup WhatsApp. D. Mengubah dokumen ke situs publik. Atau E. Mengizinkan semua pegawai mengakses tanpa batasan. Jawabannya adalah ya, kita lihat ya. Jawabannya benar adalah yang A. Pembahasan dokumen elektronik harus dipinjam melalui sistem yang memiliki autentikasi dan izin akses agar tidak disalahgunakan ya. Jadi yang benar yang A, menggunakan sistem berbasis autentikasi dan izin akses. Selanjutnya, jika dokumen yang telah dipinjam tidak lagi diperlukan sebelum batas waktu pengembalian, langkah terbaik yang harus dilakukan peminjam adalah A. Menunggu hingga batas waktu peminjaman habis sebelum mengembalikan. B. Segera mengembalikan dokumen ke petugas arsip meskipun masih ada waktu peminjaman. C. Menyerahkan dokumen kepada rekan kerja yang membutuhkan tanpa izin. D. Menyimpan dokumen hingga ada permintaan pengembalian dari petugas arsip. Atau E. Mengarsipkan kembali dokumen secara pribadi tanpa melibatkan petugas arsip. Jawabannya adalah yang kita lihat jawabannya benar itu adalah yang B. Kita lihat pembahasan ya. Jika dokumen tidak lagi dibutuhkan, sebaiknya segera dikembalikan agar dapat digunakan oleh pihak lain yang membutuhkannya dan menghindari resiko kehilangan atau kerusakan ya, teman-teman. Jadi jawabannya yang B ya. Segera mengembalikan dokumen ke petugas arsip meskipun masih ada waktu peminjaman. Nah, tentunya agar dokumen itu bisa digunakan oleh orang lain yang membutuhkan. Selanjutnya, dalam peminjaman dokumen digital di instansi pemerintah, sistem yang paling efektif digunakan untuk mengontrol akses dan pencatatan transaksi adalah
A. Sistem manajemen dokumen elektronik. B. Penyimpanan file di komputer pribadi tanpa akses terbatas. C. Grup media sosial internal pegawai. D. Email pribadi pegawai yang berisi dokumen penting. Atau E. Flash drive yang diedarkan antar pegawai untuk berbagi dokumen. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang A ya, teman-teman. Pembahasan EDMS ya, atau sistem manajemen dokumen elektronik, itu adalah sistem manajemen dokumen elektronik yang memungkinkan kontrol akses, pencatatan transaksi peminjaman, serta keamanan dokumen digital agar tetap terjaga dan hanya diakses oleh pihak yang berwenang. Jadi jawabannya yang A ya, sistem manajemen dokumen elektronik atau EDMS. Selanjutnya, setelah dokumen dipinjam dan dikembalikan, tindakan terakhir yang harus dilakukan oleh petugas arsip adalah A. Langsung menyimpan dokumen tanpa verifikasi. B. Memeriksa kondisi dokumen dan mencatat pengembalian dalam sistem arsip. C. Membuang dokumen yang telah dikembalikan karena sudah digunakan. D. Menyerahkan dokumen kepada pegawai lain tanpa pencatatan. E. Menyimpan dokumen tanpa memastikan keutuhan isinya. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan. Setelah dokumen dikembalikan, petugas arsip harus memeriksa kondisinya dan mencatat pengembalian dalam sistem agar tidak ada rekam jejak lengkap dan dokumen tetap dalam kondisi baik untuk pemakaian berikutnya ya. Jadi jawabannya yang B, teman-teman. Memeriksa kondisi dokumen dan mencatat pengembalian dalam sistem arsip. Selanjutnya, dalam sistem pencatatan aset pemerintah, kartu kendali inventaris berfungsi untuk A. Menentukan nilai pasar aset pemerintah. B. Memonitor kondisi dan status aset secara berkala. C. Menghapus aset yang telah habis masa manfaatnya tanpa perlu persetujuan. D. Mengganti aset yang rusak secara otomatis. Atau E. Menghindari penghapusan aset secara permanen. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya benar itu adalah yang B ya, teman-teman. Pembahasan. Kartu kendali inventaris berisi informasi tentang kondisi dan status aset, sehingga memudahkan pemantauan aset secara berkala oleh instansi pemerintah. Jadi jawabannya yang B, monitor kondisi dan status aset secara berkala. Selanjutnya, salah satu komponen utama yang harus dicatat dalam kartu kendali inventaris aset ada pemerintah ya, itu adalah A. Nama pejabat yang mengajukan anggaran. B. Harga jual aset ke pihak swasta. C. Lokasi aset dan pengguna yang bertanggung jawab. D. Perkiraan keuntungan dari aset tersebut. Atau E. Biaya pemeliharaan yang akan dikeluarkan. Jawaban yang benar itu adalah yang ya, kita lihat ya. Jawaban yang benar itu adalah yang C. Kita lihat pembahasan. Lokasi aset dan pengguna yang bertanggung jawab merupakan informasi penting yang dicatat dalam kartu kendali inventaris untuk memastikan aset dapat diawasi dengan baik. Jadi jawabannya yang C, lokasi aset dan pengguna yang bertanggung jawab. Selanjutnya, jika terdapat aset yang rusak berat dan tidak dapat digunakan, bagaimana prosedur pencatatannya dalam kartu kendali inventaris? A. Dicatat sebagai aset tetap dengan nilai penuh.
B. Dipindahkan ke akun aset berwujud lainnya. C. Dicatat sebagai aset yang perlu dihapus melalui mekanisme penghapusan resmi. D. Secara otomatis dihapus dari daftar aset tanpa pencatatan tambahan. Atau E. Dipindahkan ke daftar aset tidak terpakai tanpa prosedur lebih lanjut. Jawaban yang benar adalah yang Ya, kita lihat ya. Yang benar itu adalah yang C. Pembahasan aset yang rusak berat harus dicatat dalam kartu kendali inventaris sebagai aset yang perlu diajukan untuk penghapusan melalui prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya, jadi jawabannya yang C, teman-teman ya. Dicatat sebagai aset yang perlu dihapus melalui mekanisme penghapusan resmi. Oke. Selanjutnya, bagaimana kartu kendali inventaris mendukung transparansi dalam pengelolaan aset pemerintah? A. Dengan memberikan akses publik terhadap informasi aset secara langsung. B. Dengan mencatat transaksi perolehan, mutasi, dan penghapusan secara sistematis. C. Dengan memungkinkan aset untuk dipindah tangankan tanpa persetujuan. D. Dengan mengurangi beban administrasi dalam pencatatan aset. Atau E. Dengan menghindari audit terhadap aset pemerintah. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B, teman-teman. Pembahasan kartu kendali inventaris mendukung transparansi dengan memastikan setiap transaksi terkait aset terdokumentasi dengan baik, sehingga memudahkan diaudit dan dipertanggungjawabkan. Ya, jadi jawabannya yang B, teman-teman, dengan mencatat transaksi perolehan, mutasi, dan penghapusan secara sistematis. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan jika ada ketidaksesuaian antara catatan dalam kartu kendali inventaris dengan kondisi aset fisik di lapangan? A. Menghapus aset dari catatan tanpa investigasi lebih lanjut. B. Melaporkan ketidaksesuaian kepada pejabat pengelola barang untuk ditindaklanjuti. C. Menganggap ketidaksesuaian sebagai kesalahan administrasi yang tidak perlu diperbaiki. Atau D. Menyesuaikan catatan kartu kendali inventaris secara langsung tanpa verifikasi. E. Mengajukan permohonan aset baru sebagai pengganti tanpa melalui proses audit. Jawaban yang benar itu adalah yang kita lihat ya. Jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan jika ditemukan ketidaksesuaian antara kartu kendali inventaris dan aset fisik, hal tersebut harus dilaporkan kepada pejabat pengelola barang untuk dilakukan investigasi dan tindakan korektif sesuai prosedur yang berlaku ya. Jadi jawabannya yang B, teman-teman ya. Melaporkan ketidaksesuaian tersebut ya kepada pejabat pengelola barang, tentunya untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya, surat dari pimpinan instansi pemerintah kepada bawahannya yang berisi perintah atau instruksi resmi disebut A. Nota dinas, B. Surat keputusan, C. Surat instruksi, D. Surat edaran, atau E. Surat pernyataan. Yang benar adalah kita lihat yang benar itu adalah yang C. Pembahasan surat instruksi digunakan untuk memberikan perintah yang harus dilaksanakan oleh bawahan dalam lingkup instansi pemerintah. Ya, jadi jawabannya yang C, surat instruksi. Selanjutnya, surat resmi yang digunakan untuk mencabut suatu keputusan sebelumnya dalam administrasi pemerintahan disebut A. Surat keputusan, B. Surat edaran, C. Surat pencabutan, D. Surat keterangan, atau E. Nota dinas. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya adalah yang C tentunya.
Pembahasan surat pencabutan digunakan untuk membatalkan keputusan yang sebelumnya telah diterbitkan oleh instansi pemerintah. Ya, jadi jawabannya yang C, teman-teman, surat pencabutan. Selanjutnya, surat yang digunakan untuk memberikan izin resmi atas suatu tindakan dalam lingkup instansi pemerintah adalah A. Surat keputusan, B. Surat edaran, C. Surat rekomendasi, D. Surat pengantar, atau E. Surat keterangan. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya adalah yang C. Pembahasan surat rekomendasi digunakan untuk memberikan izin atau dukungan resmi terhadap suatu tindakan atau keputusan yang akan diambil. Ya, jadi yang C, surat rekomendasi. Selanjutnya, dalam surat resmi pemerintahan, bagian surat yang berisi ringkasan isi surat tersebut, A. Nomor surat, B. Kop surat, C. Perihal, D. Lampiran, atau E. Tanda tangan. Jawabannya adalah ya, kita lihat yang benar, yang C. Pembahasannya, perihal adalah bagian dalam surat yang memberikan gambaran singkat mengenai isi utama surat tersebut. Ya, jadi yang C, perihal. Selanjutnya, surat yang digunakan untuk memberikan penghargaan atau pengakuan kepada seseorang dalam instansi pemerintah disebut A. Surat keputusan, B. Surat keterangan, C. Surat piagam, D. Surat pernyataan, atau E. Nota dinas. Jawabannya adalah ya, kita lihat ya, jawabannya adalah yang C. Pembahasan surat piagam diberikan sebagai bentuk penghargaan atau pengakuan atas prestasi atau jasa seseorang dalam lingkup instansi pemerintah. Jadi yang C ya, surat piagam. Selanjutnya, manakah dari berikut ini yang merupakan prinsip utama dalam pembuatan arsip yang efektif? A. Arsip harus disimpan tanpa klasifikasi tertentu agar mudah ditemukan. B. Setiap arsip harus memiliki nomor urut sesuai dengan tanggal penyimpanan. C. Pengarsipan harus dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. D. Arsip sebaiknya disimpan dalam satu tempat tanpa pemisahan berdasarkan jenisnya. E. Semua dokumen harus disimpan secara permanen tanpa terkecuali. Jawabannya adalah kita lihat ya, jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasan pengarsipan yang efektif harus dilakukan secara sistematis agar memudahkan akses dan pencarian. Sistem klasifikasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi kerja ya. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Pengarsipan harus dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selanjutnya, proses penghancuran arsip yang sudah melewati masa retensinya harus dilakukan dengan metode yang sesuai untuk mencegah kebocoran informasi. Manakah metode penghancuran arsip yang paling aman? A. Merobek dokumen menjadi beberapa bagian sebelum dibuang. B. Menghancurkan dokumen dengan mesin penghancur kertas atau pembakaran. C. Menyimpan dokumen dalam ruang arsip yang terpisah sebelum dimusnahkan. D. Mengirim dokumen ke unit arsip nasional untuk penghapusan otomatis. E. Menyimpan dokumen dalam format digital tanpa kertas. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang B. Pembahasan menghancurkan dokumen dengan mesin penghancur kertas atau pembakaran adalah metode paling aman untuk mencegah kebocoran informasi ya. Jadi yang B, menghancurkan dokumen dengan mesin penghancur kertas atau pembakaran. Selanjutnya,
Dalam pengelolaan arsip, istilah retensi arsip mengacu pada A. Jumlah arsip yang dapat disimpan dalam satu tempat khusus, B. Waktu penyimpanan arsip sebelum dimusnahkan atau dipindahkan, C. Metode penyimpanan arsip dalam bentuk fisik dan digital, D. Sistem dalam penggunaan arsip berdasarkan jenis dan nomor referensi arsip, E. Proses penghancuran dan pemusnahan arsip setelah digunakan. Jawabannya adalah ya, kita lihat ya. Jawaban yang benar itu adalah yang B, teman-teman. Pembahasan retensi arsip adalah periode waktu di mana suatu dokumen harus disimpan sebelum dipindahkan ke arsip inaktif atau dimusnahkan ya. Jadi jawabannya yang B, waktu penyimpanan arsip sebelum dimusnahkan atau dipindahkan. Selanjutnya, ketika suatu dokumen sudah tidak lagi digunakan dalam operasional sehari-hari, tetapi masih memiliki nilai arsip, dokumen tersebut akan dipindahkan ke A. Arsip aktif, B. Arsip sementara, C. Arsip digital, D. Arsip inaktif, atau E. Arsip permanen. Jawabannya adalah ya, kita lihat ya. Jawabannya itu adalah yang D. Pembahasan arsip inaktif adalah arsip yang sudah jarang digunakan tetapi masih memiliki nilai guna sehingga harus tetap disimpan ya. Jadi jawabannya D, arsip inaktif. Selanjutnya, apa keuntungan utama menggunakan sistem pengarsipan digital dibandingkan dengan sistem pengarsipan manual? A. Lebih mudah dalam pengelompokan dokumen berdasarkan ukuran fisik, B. Tidak membutuhkan keterampilan khusus dalam mengelola data, C. Memungkinkan akses lebih cepat dan mudah tanpa batasan lokasi fisik, D. Tidak memerlukan prosedur pencadangan karena data tersimpan otomatis, atau E. Semua arsip dapat disimpan tanpa batas tanpa resiko kehilangan. Jawabannya adalah kita lihat. Jawabannya adalah yang C. Pembahasan pengarsipan digital memungkinkan akses cepat dari berbagai lokasi dan dapat dicari dengan lebih mudah dibandingkan pengarsipan manual yang bergantung pada sistem fisik ya. Jadi jawabannya yang C. Memungkinkan akses lebih cepat dan mudah tanpa batasan lokasi fisik. Selanjutnya, untuk memastikan keamanan komputer dari ancaman malware dan virus, tindakan apa yang paling efektif bagi petugas administrasi? A. Menginstal suatu program antivirus permanen yang tidak perlu pembaruan rutin karena sistem keamanan bawaan sudah cukup. B. Menghindari penggunaan internet untuk mencegah kemungkinan serangan dari situs web berbahaya. C. Menggunakan perangkat lunak antivirus yang selalu diperbaharui, mengaktifkan firewall, dan menghindari pengunduhan file dari sumber yang tidak dikenal. D. Menggunakan jaringan publik untuk mempercepat akses internet saat bekerja dengan file penting. Atau E. Menonaktifkan firewall karena dapat menghambat kinerja aplikasi yang memerlukan koneksi jaringan. Jawaban yang benar itu adalah yang selanjutnya. Jawabannya adalah yang C ya, teman-teman. Pembahasan menggunakan antivirus yang selalu diperbarui, mengaktifkan firewall, serta berhati-hati dalam mengunduh file dari sumber tidak dikenal adalah tindakan penting untuk melindungi komputer dari malware dan virus ya. Jadi yang dilakukan itu yang C yang benar, teman-teman ya.
Jadi kita bisa menggunakan perangkat lunak antivirus untuk melindungi komputer yang selalu terupdate ya. Kemudian mengaktifkan firewall serta menghindari melakukan pengunduhan file dari sumber yang tidak dikenal. Oke, selanjutnya seorang petugas administrasi harus memastikan data dalam komputer tersimpan dengan baik. Apa tindakan yang paling tepat untuk menjaga keamanan data dalam sistem komputer? A. Menggunakan fitur autosave tanpa perlu melakukan backup manual karena sistem sudah menyimpan secara otomatis. B. Menyimpan semua data di hard drive internal komputer dan mencadangkannya ke penyimpanan eksternal atau cloud. C. Menerapkan kebijakan pencadangan data rutin ke penyimpanan eksternal dan cloud dengan enkripsi untuk menjaga keamanan informasi. D. Menggunakan suatu password yang sama untuk semua akun dan perangkat agar mempermudah dalam akses. E. Menghindari pembaharuan sistem operasi dan aplikasi agar tidak mengganggu data yang telah tersimpan dalam komputer. Jawaban yang benar adalah yang ya, kita lihat ya, jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasan keamanan data dalam sistem komputer sangat penting bagi petugas administrasi. Melakukan pencadangan data secara berkala ke penyimpanan eksternal dan cloud, serta menerapkan enkripsi akan mengurangi resiko kehilangan data akibat kegagalan sistem atau serangan cyber ya. Jadi jawaban yang benar itu yang C, teman-teman. Jadi bisa menerapkan kebijakan pencadangan data rutin, tentunya ke penyimpanan eksternal ya dan cloud. Tentunya dengan enkripsi ya, perlindungan ya untuk menjaga keamanan daripada informasi tersebut. Selanjutnya, dalam mengelola dokumen digital, seorang petugas administrasi perlu memahami format penyimpanan file yang tepat. Format dokumen mana yang paling sesuai untuk menyimpan dokumen resmi agar mudah dibuka di berbagai perangkat tanpa perubahan format. A. DOCX ya atau doc karena dapat diedit dengan mudah di Microsoft Word dan kompatibel dengan berbagai aplikasi pengelola kata. B. PDF karena mempertahankan format dokumen asli dan dapat dibuka di hampir semua perangkat tanpa perubahan tampilan. C. TXT karena memiliki ukuran file yang kecil dan dapat dibuka di berbagai sistem operasi tanpa perangkat lunak tambahan. D. XLS karena dapat menyimpan data dalam bentuk tabel dan angka serta mendukung perhitungan otomatis. Atau E. JPEG karena dapat menyimpan dokumen dalam bentuk gambar yang tidak dapat diedit sehingga lebih aman. Jawabannya adalah kita coba buktiin ya. Ini saya baru beli cermin stiker. Kira-kira pas datang itu ya, kita lihat jawabannya benar itu adalah yang B. Kita lihat pembahasan format PDF adalah pilihan terbaik untuk menyimpan dokumen resmi karena mempertahankan tata letak asli dan dapat dibuka di berbagai perangkat tanpa resiko perubahan format ya. Jadi teman-teman yang benar itu yang B ya, PDF karena mempertahankan format dokumen asli dan dapat dibuka di hampir semua perangkat tanpa perubahan tampilan. Selanjutnya, saat bekerja dengan komputer, petugas administrasi sering menggunakan kombinasi tombol pintas ya, atau shortcut untuk meningkatkan efisiensi. Kombinasi tombol apa yang digunakan untuk berpindah antara jendela aplikasi yang sedang berjalan di Windows? A. Ctrl plus Tab untuk berpindah di antara tab dalam satu aplikasi yang sama. B. Alt plus Tab untuk berpindah cepat antara jendela aplikasi yang sedang terbuka. C. Windows plus D untuk menampilkan desktop dengan menyembunyikan semua jendela aplikasi.
D. Ctrl Shift ESC ya, atau Escape untuk langsung membuka Text Manager dan mengelola aplikasi yang berjalan. E. Ctrl Alt Del untuk membuka menu keamanan yang menyediakan akses ke Task Manager dan opsi logout. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya benar itu adalah yang B ya. Pembahasan kombinasi Alt plus Tab memungkinkan pengguna berpindah dengan cepat antara aplikasi yang sedang terbuka, meningkatkan efisiensi kerja seorang petugas administrasi. Ya, jadi jawabannya yang B. Alt Tab untuk berpindah cepat antara jendela aplikasi yang sedang terbuka. Selanjutnya, seorang petugas administrasi sering menggunakan spreadsheet untuk mengelola data. Fungsi apa yang paling sesuai untuk menghitung total penjualan dalam kolom tertentu pada Microsoft Excel? A. Count untuk menghitung jumlah sel yang memiliki nilai dalam kolom. B. Sum untuk menjumlahkan seluruh nilai dalam satu rentang sel. B. Average untuk menghitung nilai rata-rata angka yang ada dalam rentang tertentu. D. If untuk mengevaluasi kondisi tertentu dalam sebuah perhitungan. Atau E. VLOOKUP untuk mencari nilai berdasarkan data dalam tabel lain. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya teman-teman. Pembahasan fungsi sum digunakan untuk menjumlahkan seluruh angka dalam suatu rentang sel di Microsoft Excel, menjadikannya pilihan terbaik untuk menghitung total penjualan. Ya, jadi jawaban yang benar itu yang B. Sum untuk menjumlahkan seluruh nilai dalam suatu rentang sel. Baiklah teman-teman, demikianlah ya contoh 50 soal yang sudah kita simulasikan. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berlatih ya bermacam-macam soal, kita latihan itu tentu menambah pengetahuan kita dan menambah wawasan kita. Sehingganya di saat ujian nanti diharapkan bisa memudahkan kita menjawab soal-soal yang diujikan. Dan pada akhirnya teman-teman, hasil yang baik itu dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses, dan sampai jumpa ya di pembahasan-pembahasan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.